Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku kelas 3 sehat semua ya. Ayo kita kumpulkan tenaganya, masih puasa. Kita belajar bab 7 ya. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Kita latihan soalnya ya. Latihan soal-soal beriman kepada kitab-kitab Allah. Langsung saja nomor 1. Keimanan kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Arti yang paling tepat dari beriman kepada kitab Allah adalah: A. Hanya memiliki kitabnya di rumah dan menyimpan di lemari. B. Percaya dan yakin bahwa Allah menurunkan wahyu melalui para rasul untuk pedoman manusia. C. Menghafal seluruh nama kitab beserta jumlah dan halaman. D. Percaya bahwa semua buku di dunia adalah kiriman dari Allah. Iman kepada kitab Allah itu adalah percaya dan yakin bahwa Allah menurunkan kitab ya, atau wahyu melalui para rasul untuk pedoman manusia. B. Nomor 2. Perhatikan tabel berikut. 1. Zabur Nabi Daud. 2. Taurat Nabi Musa. 3. Injil Nabi Muhammad. 4. Al-Quran Nabi Isa. Pasangan kitab dari Nabi dan Nabi yang tepat ditunjukkan oleh nomor A 1 dan 2, B 2 dan 3, C 3 dan 4, D 1 dan 4. Ini di sini jelas yang salah itu yang nomor 3 dan nomor 4 ya. Berarti pasangan yang tepat itu adalah 1 dan 2 A. Nomor 3. Allah menurunkan kitab-kitabnya agar manusia tidak tersesat. Jika diibaratkan, fungsi kitab Allah bagi kehidupan manusia sama seperti A. Lampu senter yang digunakan saat berjalan di kegelapan. B. Buku gambar yang digunakan untuk mewarnai. C. Tas sekolah untuk membawa perlengkapan. D. Hadiah ulang tahun disimpan sebagai pajangan. Jadi kitab Allah itu adalah pedoman ya, pedoman atau petunjuk ya. Jadi, jika diibaratkan ya seperti lampu senter ya, digunakan untuk berjalan pada saat kegelapan. Jadi jalannya tuh benar lurus. Nomor 4. Al-Quran disebut sebagai musaddiq ya, yang artinya membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Bagaimana cara kita umat Islam menghormati kitab-kitab sebelum Al-Quran? Kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat ya. Bagaimana cara menghormatinya? A. Dengan ikut mempelajari, mengamalkan isinya. B. Dengan meyakini bahwa kitab-kitab tersebut pernah ada dan berasal dari Allah. C. Dengan membeli semua kitab tersebut dan baca setiap hari. D. Dengan mengatakan bahwa kitab-kitab tersebut tidak penting lagi. Oh no, kitabnya kan sudah nggak ada ya, jadi kalau kita beli juga nggak ada ya, kalau pelajari isinya juga nggak ada, yang ada hanya Al-Quran yang dijaga oleh Allah sampai hari akhir. Berarti kita dengan meyakini bahwa kitab tersebut tuh pernah ada dan berasal dari Allah. Nomor 5. Mengapa Al-Quran disebut sebagai kitab yang paling istimewa dan bersifat universal? A. Karena Al-Quran adalah kitab paling tebal. B. Al-Quran hanya ditujukan untuk orang Arab saja. C. Al-Quran menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya dan berlaku untuk seluruh manusia hingga akhir zaman. D. Karena Al-Quran ditulis dengan kaligrafi yang sangat indah. Jawabannya sudah pasti C ya. Karena apa Al-Quran paling istimewa? Karena menyempurnakan kitab sebelumnya dan berlaku untuk seluruh manusia hingga akhir zaman. Ya. Nomor 6. Perhatikan perilaku berikut. Ini perilaku meneladani nih. 1. Membaca Al-Quran setiap salat maghrib. 2. Membiarkan Al-Quran berdebu. 3. Berusaha memahami arti ayat yang dibaca. 4. Berbohong kepada orang tua padahal sudah baca Al-Quran. No, ini tidak boleh berbohong. Ini juga jangan sampai Al-Quran itu hanya disimpan doang ya, harus dibaca dong ya. Contoh perilaku yang menunjukkan cinta kepada Al-Quran adalah 1 dan 2 dong ya. 1 dan 3 maksudnya, maaf.
1 dan 3. B, membacanya kemudian berusaha memahami artinya, menyimpannya di tempat yang tinggi, yang bersih. Nomor 7, di sekolah Syifa menemukan potongan kertas yang berisi ayat Al-Quran tergeletak di lantai koridor. Sikap Syifa yang mencerminkan iman kepada kitab Allah adalah A, membiarkannya karena bukan dia yang menjatuhkan. Ini tidak baik. B, melompatinya agar tidak terinjak. Oh, ini juga enggak. C, mengambil dan meletakkannya di tempat yang bersih dan tinggi. Kalau kalian menemukan buku, apalagi Al-Quran ya, potongan kertas ayat Al-Quran di lantai ya, kalian ambil, letakkan di tempat yang bersih dan tinggi ya. Jangan dibuang ke tempat sampah, itu ilmu ya. Itu adalah ayat-ayat Al-Quran. Nomor 8, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, salah satunya berisi perintah untuk menyembah Allah semata. Persamaan antara kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran adalah A, semuanya ditulis dalam bahasa Indonesia. No. B, semuanya mengajarkan tentang keesaan Allah. C, semuanya diturunkan pada waktu yang bersamaan. D, semuanya memiliki cara sholat yang sama persis. Jawabannya, semua kitab itu mengajarkan tentang keesaan Allah, tauhid. Kita harus menyembah kepada Allah ya. Dan waktu diturunkannya juga beda-beda ya. Injil tahun pertama Hijriah ya kan. Taurat 12 sebelum Masehi, Zabur 10 sebelum Masehi. Nomor 9, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur ya kepada Nabi Muhammad SAW. Berapa tahun? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Apa manfaat Al-Quran diturunkan secara bertahap? Kenapa harus bertahap? Kenapa harus berangsur-angsur? A, agar manusia lebih mudah menghafal, memahami, dan mengamalkan. C, agar Nabi Muhammad tidak merasa bosan. B ya tadi ya. C, agar kertas untuk menulis Al-Quran tidak cepat habis. D, agar umat Islam punya banyak waktu untuk bermain. Kenapa berangsur-angsur? Agar manusia lebih mudah menghafal, memahami, dan mengamalkannya. 10. Seseorang yang mengaku beriman kepada Al-Quran namun ia masih suka menyakiti hati temannya dan malas beribadah, orang tersebut dikatakan sudah beriman dengan sempurna, belum mengamalkan isi Al-Quran. Orang yang sangat hebat karena sudah punya Al-Quran, tidak perlu ditegur karena itu urusan pribadi. Oh no. Kalau dia mengaku iman kepada Al-Quran tapi masih menyakiti temannya, malas beribadah, berarti dia belum mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kalau orang yang sudah beriman pada Al-Quran, ciri-cirinya itu ya tidak menyakiti teman, rajin beribadah ya. 11. Apa arti iman kepada kitab-kitab Allah? Apa arti iman kepada kitab-kitab Allah tadi ya? Percaya bahwa Allah memberi kitab kepada para nabi ya melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umatnya sebagai petunjuk pedoman hidup manusia. Nomor 12, kitab-kitab Allah yang wajib diimani ada 4. Nomor 13, siapakah yang menerima kitab Taurat? A, Nabi Isa, B, Nabi Muhammad, C, Nabi Musa dong ya. Taurat itu Nabi Musa. Kalau Daud kitab Zabur. 14. Apa yang dimaksud dengan iman kepada kitab-kitab Allah berdasarkan hadis Nabi Muhammad? Iman kepada kitab-kitab Allah adalah iman kepada Allah, Rasulnya, kitab-kitabnya, malaikatnya, dan hari akhir. Hanya Al-Quran. Iman hanya kepada kitab yang diturunkan kepada Muhammad. Jawabannya ini B ya. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad itu kita harus beriman kepada pertama Allah, Rasulnya, kitab-kitabnya, malaikatnya, dan hari akhir.
Nomor 15, dalil Al-Quran yang menguatkan iman kepada kitab-kitab Allah terdapat dalam surat Al-Fatihah, Ali Imran ayat 3, Al-Baqarah, An-Nisa ayat 136. Ali Imran ya ayat 3. 16, bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah? Cara beriman kepada kitab Allah adalah A. Hanya mendengarkan, no. Membaca, mempelajari, memahami, mengamalkan, ini ya. Membacanya, mempelajarinya ya, dengan menghafal semua kitab Allah. Oh, memang bisa ya. Dengan membaca tafsir ini juga boleh, tapi kita mempelajarinya juga, memahaminya juga, dan yang paling penting adalah mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. 17, manfaat dari beriman kepada kitab-kitab Allah adalah suka memisahkan diri dari orang lain, suka berbuat baik kepada siapa saja, dan berwawasan luas. Hanya memikirkan diri sendiri, merasa paling benar, tidak mungkin dong. Kalau dia beriman kepada kitab Allah, mengamalkan, itu dia akan berbuat baik ya, dan pengetahuannya juga luas. Nomor 18, apa akibatnya bagi seseorang yang tidak menghayati iman kepada kitab Allah? A. Semakin optimis dan terbuka. B. Menjadi pribadi yang lebih baik. C. Tersesat jalan pesimis, intoleran, egois. Akibat ya, kalau tidak menghayati iman ya, dia akan tersesat, pesimis, intoleran, egois ya. Nomor 19, kitab-kitab yang diturunkan Allah terdiri dari Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. 20, salah satu ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah adalah, ciri orang yang beriman ya, dia menghargai perbedaan dan wawasannya juga luas. Gak mungkin orang yang beriman kepada kitab Allah itu egois ya, berarti dia belum mengamalkan isi kitab-kitab itu, apalagi tidak mau menghargai perbedaan ya. Karena dijelaskan dalam Al-Quran, kita harus saling menghargai. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.